touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Aiman Afifani dengan MPM 104 Nah, di sini saya membuat sistem database sederhana bernamakan Food Delivery, yaitu pemesanan makanan online. Jadi pertama-tama saya membuat database dengan perintah create database Food Delivery dengan juga melakukan use Food Delivery. Ini artinya semua tabel yang saya buat itu akan masuk ke database ini. Selanjutnya, saya membuat tabel pelanggan. Tabel ini berfungsi menyimpan data customer. Nah, kolomnya itu terdiri dari ID pelanggan, INC auto increment sebagai ID yang unik. Jadi nomor auto increment itu nomornya akan bertambah otomatis. Terus juga dengan nama untuk menyimpan nama pelanggan dengan varchar 100 dan juga alamat dengan varchar 200. Nah, ini tidak boleh kosong. Saya memasukkan data menggunakan insert into, lalu langsung menampilkan tabel dengan select from pelanggan. Nah, ini adalah tabel pelanggan yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, saya membuat tabel menu. Nah, di tabel menu ini menyimpan daftar makanan yang tersedia. Kolomnya itu terdiri dari ID menu, INT auto increment sebagai primary key, nama menu untuk nama makanan, harga INT itu harga untuk makanan, stok itu untuk jumlah stok makanan. Jadi setelah itu, saya memasukkan data menu dan menampilkan isi tabel. Kita masukkan data isi data, terus juga kita menampilkan tabel dengan menggunakan select from. Nah, ini adalah tabel menu yang sudah kita buat. Ya, saya membuat tabel pesanan. Tabel ini menyimpan transaksi pemesanan makanan. Kolomnya itu terdiri dari ID pesanan, INT auto increment primary key sama seperti tadi, ID yang unik dan otomatis bertambah, ID pelanggan sebagai foreign key yang terhubung ke tabel pelanggan, ID menu sebagai foreign key yang terhubung ke tabel menu, jumlah untuk jumlah makanan tidak boleh kosong, total harga itu untuk total pembayaran, dan status pemesanan itu seperti diproses atau dikirim atau sudah selesai. Nah, juga di sini ada relasi foreign key digunakan agar data pesanan terhubung dengan pelanggan dan menu secara valid. Nah, setelah itu saya memasukkan data pesanan dan menampilkan untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Masukkan datanya. Nah, ini adalah tabel pemesanan yang sudah kita buat. Jadi di ID pesanan itu ada ID 1, ID pelanggan 1, ID menu 1, dan jumlah yang dipesan itu 2. Total harganya 40.000, satunya itu 20.000, dan status pesanannya itu sedang diproses. Log status pesanan. Nah, di sini tabel ini berfungsi mencatat perubahan status pesanan secara otomatis. Nah, kolomnya itu terdiri dari ID log, INT auto increment primary key, sama seperti tadi ID-nya unik, ID pesanan untuk mengetahui pesanan mana yang berubah, status lama menyimpan status sebelum diubah, status baru menyimpan status setelah diubah, waktu update menyimpan waktu perubahan secara otomatis. Nah, tabel ini awalnya kosong karena data log akan diisi oleh Trigo. Datanya kosong. Lanjut. Nah, di sini saya membuat tabel trigger bernama after update pesanan. Trigger ini sudah berjalan setiap kali terjadi update pada satu pesanan. Di dalam trigger ini terdapat perintah insert yang memasukkan nilai lama menggunakan keyword old, nilai baru yang menggunakan keyword new. Artinya setiap perubahan status pesanan otomatis tercatat ke tabel log. Kita perlu ingat pas trigger ini juga saya melakukan update pesanan pada satu pesanan. Jadi kemudian saya menunjukkan tabel pesanan dan tabel log untuk memastikan nih apa yang sudah kita buat tadi apakah berhasil tercatat otomatis atau tidak.
pesanan, misalnya kalau itu statusnya dari yang diproses menjadi dikirim. Waktu update-nya juga tercantum di sini sebagai 2026 bulan 2 tanggal 15 dengan waktu 23 Selanjutnya, saya membuat query. Jadi pertama query alias tabel, alias kolom. Kenapa tabel dulu? Saya menanyakan nama makanan, harga, dan stok, kenapa tampilan yang akan dikirim. Jadi pada tabel nama menu ini saya ubah menjadi nama makanan dengan kata awalan itu huruf kapital dan harga huruf kapital, stoknya juga huruf kapital. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat, yang sudah kita ubah menjadi huruf kapital dengan alias tadi. Selanjutnya, kita membuat query menggunakan operator AND untuk mengambilkan pesanan dengan dua kondisi sekaligus. Nah, di sini tercatat pesanan mana yang menunjukkan diproses dan juga jumlahnya lebih dari 2. Ternyata tidak ada pesanan yang seperti itu, jadi tabel tidak akan memunculkan datanya. Terus kita pakai OR, kita membuat operator OR untuk menampilkan menu dengan salah satu kondisi saja. Nah, ternyata ini terdapat dua menu yang memiliki harga di bawah 20.000 dan juga stoknya itu lebih dari 45.000. Artinya kita membuat operator not untuk menampilkan data yang tidak memenuhi kondisi tertentu. Nah, jadi di sini menampilkan status pesanan yang belum selesai. Jadi ada status pesanan yang dikirim dan juga diproses. Nah, kesimpulannya sistem ini menunjukkan penggunaan database, tabel relasi, insert data, alias, operator logika, dan trigger otomatis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.